Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam Back to the Well malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya berdoa keadaan Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari-hari terakhir ini banyak hal yang di luar dugaan terjadi. Saya mengingatkan semua kita, nggak usah lagi main-main dengan waktu yang ada. Nggak usah lagi kita membicarakan kekurangan orang lain. Beberapa gembala saya sempat mengajak konseling dengan saya di Amerika, saudaraku, dengan keadaan yang tidak kondusif. Saya bilang cuma begini, kita nggak usah mencari-cari apa yang menjadi penyebab orang lain begitu dan begini. Tapi mari kita ke dalam. Kita jangan salah mengambil keputusan, kita jangan salah melangkah, kita jangan salah untuk bertindak, karena segala sesuatunya sudah sangat dekat. Mari mengambil keputusan yang benar, hidup dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan kita percaya ketika kita mengakhiri hidup ini dengan takut akan Tuhan, maka perkenanan, mujizat dan campur tangan Tuhan senantiasa sempurna atas kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Dan jika berkenan Bapak Ibu, silahkan share live Facebook ini ke kontak Facebook Anda. Karena begitu banyak feedback yang saya dapat, siaran ini ternyata memberkati banyak orang. Mau diikuti secara live, maupun ikut siaran ulang. Begitu banyak orang ternyata mendapatkan jalan keluar, mendapatkan jawaban, mendapatkan pengertian. Bahkan ada beberapa statement yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang dituntun dengan back to the Bible yang boleh kita lakukan secara kontinu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Bagian saya adalah memberitakan firman Tuhan. Bagian kita adalah membagikan firman Tuhan. Dan bagian kita semua mengerti isi hati Tuhan. Sehingga apa? Amanat agung digenapi atas kehidupan kita. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Setiap kita harus mengambil bagian. Mungkin Anda bukan seorang pendeta, mungkin Anda bukan seorang pembicara, mungkin Anda bukan seorang pemuji ataupun pemusik, tetapi Anda punya hak yang sama untuk tetap melakukan bagian yang Tuhan suruh, yaitu the Great Commission, melakukan amanat agung. Melalui apa? Melalui media yang ada. Anda tidak akan pernah jatuh miskin gara-gara men-share siaran-siaran yang sifatnya membangun iman orang lain. Membangun iman. Karena sudah waktunya kita bergandengan tangan. Sudah waktunya kita saling mengingatkan. Sudah waktunya kita saling mendoakan. Sudah waktunya kita untuk saling bergandengan tangan, kokoh di dalam Tuhan. Haleluya, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Glory to God. Haleluya. Baik, kalau sudah tidak ada gangguan, mari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya siaran ini boleh berjalan dengan baik. Dan tentu banyak orang boleh mengalami pertobatan, terutama kita sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Kami bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan. Allah yang setia. Allah yang tidak pernah lalai menepati janji. Allah yang ada buat kami, atas pergumulan kami, keuangan kami, kesehatan kami, bahkan masa depan kami. Jika malam hari ini Engkau pertemukan melalui live Facebook,
dalam topik Back to the Bible. Tuhan, izinkan kami mengucapkan syukur kepada. Kami bersuka cita betapa baik yang Kau atas kami. Pemeliharaanmu sempurna. Campur tanganmu luar biasa. Bahkan pertolonganmu senantiasa tepat waktu. Hamba berdoa buat setiap kami yang ikut live ini ya Tuhan. Baik yang di Jabodetabek, di luar negeri, bahkan hamba-Mu yang ada di Amerika. Tuhan lawat kami. Biar firman malam hari ini mengingatkan kami akan kebesaran-Mu, akan campur tangan dan pemeliharaan. Berkati wifi yang kami pakai. Berkati sarana prasarana yang kami pakai. Berkati IT yang menjadi satu sarana untuk kami boleh belajar bersama. Sehingga 40 menit ke depan merupakan waktu yang indah. Kami ada bersama dengan Tuhan. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Urapi hamba-Mu, urapi siapapun yang ikut live ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dengan ungkapan dan ucapan syukur kepada. Haleluya. Amin. Kita akan berbicara bahwa firman ternyata memberikan kita kekuatan untuk bisa menikmati karunia dan kisah hidup. Suatu ketika, saudaraku, saya bertemu dengan salah satu dokter di Israel. Ketika dokter di Israel ada bicara sama saya dengan ada satu peserta, ini orang Israel, saudara. Terus dia tanya sama saya begini, how old are you? Saya bilang waktu itu, I'm 48. Saya 48 tahun. Dan orang di sebelah saya itu 55 tahun. Saya lanjutkan. Saudara ini kasih Tuhan. Saya tanya sama dokter Israel. How to make a body is always healthy. Selalu sehat. Terus dia tanya, where are you come from? Dia tanya, datang dari mana Anda? I'm Indonesian. Oke. Gini, kalau kamu kepingin sehat secara physically, dengan umur 48, kamu tidak lagi bisa kuliner. Wah, saya kaget, saudaraku. Kenapa enggak? Kenapa enggak bisa kuliner? Dia bilang, dia lanjut orang Israel, kalau ngomong diselakan enggak mau. Dia bilang, kamu harus menjaga kualitas makananmu dan kamu harus tahu apa yang kamu makan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dokter Israel itu bilang begini, untuk orang Asia, terutama negara berkembang, tubuhmu bisa mencerna semua makananmu yang tanda kutip sedikit agak ngawur, itu hanya sampai 35 tahun. Hah? So, how about after 35 years? Dia bilang apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Enggak, kamu harus jaga. Karena tubuhmu tidak bagus lagi untuk menerima asupan-asupan makanan yang tidak sesuai dengan umur. Tidak bisa dijalankan dengan baik. Saya sedikit argue, saudara. Saya sedikit beralasan dengan dokter Israel. Saya bilang begini, mostly Indonesian people itu berhasil atau sukses itu di atas umur 35 tahun. Mostly, meskipun nggak semuanya. So, we can enjoy about life. Kita menikmati hidup ini 35 tahun ke atas. Dia bilang, tetap nggak bisa. Saya bilang, oke. Saya bilang, masukan yang bagus. Terus yang kedua, dia bilang begitu. Dokter Israel bilang begitu. Yang kedua, ada obat dan ada sarana yang menyebabkan orang itu bisa sehat luar biasa. Saya tanya dong dengan bergairah, what is this? Apa itu? Dia bilang apa? Semua bermuara pada pikiran. Oh ya? Semua bermuara kepada apa yang ada, apa yang engkau pikirkan. Semua itu terjadi apa yang engkau simpan dalam otakmu. Oh, saya bilang make sense.
Dokter itu lanjutkan, sekalipun kamu makan makanan yang sedemikian rupa engkau jaga kesehatanmu, tapi kalau kesehatan pikiranmu tidak engkau jaga, sakit penyakit, itu akan gampang datang kepadamu. Kira-kira saudara setuju nggak dengan statement ini? Saya setuju, saudara. Karena peperangan kita ada di pikiran. Sekalipun kita diet dengan makan yang sehat luar biasa, tapi kalau pikiran kita terkontaminasi dengan kekhawatiran, terkontaminasi dengan kekacauan, keraguan, sakit hati, benar, kita tidak akan sehat. Betul tidak? Karena segala sesuatunya itu komandonya ada di pikiran kita. Nah, malam hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang Tuhan mau, dan tentunya membuat pikiran kita bersih, jernih, supaya kesehatan kita dan umur panjang diberikan atas kita. Saya rasa semua kita yang ikut live, semuanya pasti ingin dan rindu untuk diberikan umur yang panjang. Yuk, bilang kanan kirimu, puji Tuhan, Bu Tuti udah kasih jempol. Bilang kanan kirimu, jaga pikiranmu dari pikiran yang jahat. Bilang kanan kirimu, jaga pikiranmu dari apa? Pikiran-pikiran yang menyesatkan. Pikiran yang menyimpan kekhawatiran yang berlebihan. Pikiran yang menyimpan dendam, sakit hati, dan kecewa. Tetapi pikiran yang sehat, pikiran yang senantiasa dipenuhi dengan firman Tuhan, adalah pikiran yang mengalirkan kekuatan buat tubuh jasmani kita. Sehingga tubuh kita menjadi sehat luar biasa. Oh, yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan puji Tuhan. Glory Jesus. Glory Tuhan. Terima kasih. Saya rasa semua kita percaya. Saya rasa semua kita setuju. Ketika pikiran kita sehat, semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Di 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Tema Back to the Bible malam hari ini adalah memelihara kesehatan. Menurut firman Tuhan. Cara firman Tuhan. Kalau cara sehat, Anda mau makan, udahlah, itu bisa dipelajari. Tetapi mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Apakah Tuhan peduli dengan kesehatan kita? Tentu. Kalau Anda mau dipakai Tuhan luar biasa, tapi makan Anda tidak Anda jaga, pikiran Anda tidak Anda jaga, Anda mati muda misalkan, kita juga salah di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mau pakai kita untuk alat kemuliaan-Nya. Dan kerajaannya harus diberitakan kepada semua orang. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, saudara boleh share ke orang lain. Siapa tahu di orang lain banyak orang yang gundah, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang sedang sakit hati. Mudah-mudahan malam hari ini dengan firman Tuhan, kita diberikan jalan keluar. Dan kita memperoleh kemenangan secara luar biasa. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Nah, saudara mesti dengar ayat ini dengan baik. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi saudara tidak usah lagi teriak-teriak supaya bait Allah yang ketiga dibangun. Kalau saudara pergi ke Israel, ada namanya Western Wall. Ada yang namanya tembok ratapan. Dan mereka semua meratap supaya apa? Supaya bait suci Allah yang ketiga dibangun. Bait suci Allah yang pertama dibangun oleh Salomo, yang kedua oleh Ezra. Tapi semuanya hancur. Sekarang ada beberapa kelompok yang minta supaya bait Allah yang ketiga dibangun. Tapi kalau kita baca 1 Korintus pasal 3, ayat 16 ini. Bait Allah yang ketiga sudah dibangun. Di mana adalah tubuh saudara. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Haleluya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah ada di dalam kamu?
Jika ada orang membinasakan bait Allah, mengotori bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu. Ini keren sekali, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada orang bilang begini, Pak, boleh nggak badan saya buat apapun juga. Kalau kita sudah mengenal Kristus, kalau kita sudah cukup dalam Tuhan, saudara tidak bisa memperlakukan tubuh saudara seenak saudara. Kenapa? Karena saudara mengetahui tubuh ini adalah bait suci Allah. Dan Allah bersemayam di atas baitnya. Dan tadi ayatnya berkata apa? Barang siapa merusak bait Allah akan dibinasakan. Dengan kata lain, boleh nggak di bait Allah yang namanya hati ini, yang kami simpan kebencian, yang kami simpan dusta, yang kami simpan ketakutan, yang kami simpan dendam? Jelas jawaban saya tidak. Karena Alkitab tadi katakan, bait Allah itu adalah kamu dan itu harus kudus. Amin. Ayat lain juga berkata, tidak tahukah kamu bahwa Allah bersemayam dalam hidupmu dan kamu bukan kamu lagi, kamu adalah Kristus yang hidup dalam hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan. Are you agree with that? Anda setuju dengan statement saya, saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita menyadari tubuh ini bait Allah, sudah selayaknya, sudah seharusnya kita memeliharanya. Jangan lagi diisi dengan maaf, makan makanan yang tidak berguna, ungkapan yang jahat, membicarakan hal-hal yang tidak mendatangkan kemuliaan Tuhan. Tapi sadarilah, di dalam dirimu ada Allah yang bersemayam dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Glory bagimu. Amin. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaganya? Bagaimana kita memeliharanya bait ini, tubuh ini supaya sehat? Supaya tubuh ini apa? Kuat. Kita diizinkan umur panjang? Ya. Tetapi umur panjang bukan sakit-sakitan. Tapi umur panjang yang sehat. Kalau saudara baca di rumah nanti Mazmur 91 ayat yang ke-16. Dengan umur panjang ku kenyangkan dia. Dan ku perlihatkan kemuliaan yang datang daripada. Umur panjang iya, tapi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Umur panjang iya, tetapi tubuh kita adalah di mana Tuhan bersemayam di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Yang pertama yuk, ini kuncinya. Bagaimana kita supaya memelihara kesehatan jasmani kita menurut firman Tuhan. Yang pertama, kita buka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan bilang apa saudaraku? Mengucap syukur. Mungkin Bapak Ibu ada yang komplain dengan saya. Pak, keadaannya tidak baik. Pak, situasi keuangan tidak baik. Pak, anak-anak harus bayar sekolah segala macam. Saya tidak dalam posisi untuk berdebat. Tetapi saya mau sampaikan firman Tuhan. Bagaimana caranya memelihara kesehatan jasmani kita menurut konteks firman Tuhan. Yaitu apa yang pertama? Mengucap syukur. Orang yang ada dalam pengucapan syukur adalah orang yang senantiasa tidak menyesali keberadaannya, tidak menyesali keadaannya, tidak menyesali apa yang terjadi atas hidupnya. Tetapi ada ungkapan syukur. Sejauh kita berjalan sesuai dengan koridor Tuhan, sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, kita linier dengan kehendak Tuhan, kita presisi dengan firman Tuhan. Percayalah, sekalipun ada pergumulan,
ketika ada ucapan dan ungkapan syukur, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita semuanya. Yang setuju katakan. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kenapa kita nggak melihat anugerah Tuhan yang hebat pada terjadi atas kita? Jawabannya gampang, karena kita tidak mengucap syukur. Kita mengucap syukur setiap pagi, memulai aktivitas kita. Kenapa? Kita bangun sehat. Sementara banyak orang bangun, melihat apa? Alat-alat medis atas hidupnya. Ada infus, ada oksigen yang harus beli, ada perawatan yang mahal. Kalau kita sehat, kita diberkati, kita boleh menikmati apa yang ada. Depend apapun yang engkau nikmati. Saya mau katakan, ucapan syukurmu itu menarik hadirat Allah. Ketika hadirat Allah engkau tarik atas hidupmu, maka jiwamu pun akan sehat. Maka jiwamu pun akan kuat. Ingat, ketika tubuhmu sehat, maka jasmani pun akan mengikuti secara luar biasa. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan. Glory Jesus. Kemana mereka? Amin, saudara ini kasih Tuhan. Ya, ini penting. Ini harus kita sadari. Ini harus kita mengerti. Soalnya ucapan syukur itu terkadang terucap ketika keadaan baik. Tapi keadaan tidak baik, yang ada apa? Sepertinya kesulitan segala macam. Dengar baik malam hari ini, yang dikehendaki Tuhan atas hidupmu, baik engkau pelayan Tuhan, engkau pendoa, engkau pemuji, engkau pendeta, engkau hamba Tuhan, bahkan engkau jemaat, dengar baik. Kalau hidupmu tidak ada ucapan syukur, maka kehendak Allah tidak terjadi atas hidup. Yang setuju katakan amin. Ya, malam hari ini back to the Bible. Malam hari ini kita berbicara bagaimana Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Dan tentu firman-Nya saya sampaikan dengan suara yang lantang, supaya kita tidak berhenti hanya mendengarkan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Yuk ikuti perkataan saya mau mengucap syukur setiap saat. Yuk ikuti perkataan saya mau mengucap syukur setiap saat. Kita mau katakan Tuhan itu baik. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. It is word of God. Satu perkataan Tuhan yang luar biasa yang harus kita hidupi. Haleluya. Mulai malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ikut live Back to the Bible malam hari ini. Hidup kita harus mengucap syukur sedemikian rupa. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang ditawarkan ke orang lain, jangan kesusahan kita. Jangan penderitaan kita semata. Jangan seolah-olah kita hidup banyak beban dan masalah. Tapi naikkan ucapan syukurmu. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan tubuhmu akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Oh, glory Jesus, puji Tuhan, terima kasih. Yang kedua, kita buka Amsal 17 ayat yang kedua. Amsal pasal 17, ayat yang ke-22. Haleluya. Jadi kalau ada teman saudara pasang status, kalau teman saudara pasang status, lagi kacau pikirannya, tolong dikasih message, japri, mengucap syukur. Apapun kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup, itu mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 jelas berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Saya bergairah meskipun suara saya agak tersendat. Kenapa? Saya mengucap syukur. Bulan-bulan yang saya lalui tidak gampang.
Bulan-bulan selalu tidak segampang yang saya harapkan. Tetapi saya tahu kalau hari ini saya ada sebagaimana saya ada. Keluarga kami ada sebagaimana ada keluarga kami. Itu semua anugerah Tuhan dan hasil karya Tuhan. Nyata atau karena kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang kedua, yuk yang kedua. Haleluya. Boleh tolong dibukakan Alkitab Amsal 17 ayat yang ke-20. Amsal 17 ayat ke-20. Ini keren. Alkitab berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tadi di awal saya katakan, peperangan kita semua ada di pikiran kita. Kalau medan peperangan saudara diisi dengan kekhawatiran, diisi dengan ketakutan, diisi dengan keraguan, diisi dengan hal-hal yang membuat kita tidak damai sejahtera, maka hatimu tidak mungkin gembira. Betul? Haleluya. Semua ingin umur panjang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Artinya kalau hatimu penuh dengan sukacita, hatimu penuh dengan pengharapan, sekalipun jawaban belum engkau dapatkan. Hatimu penuh dengan ungkapan syukur, sekalipun cita-citamu belum tergenapi atas hidupmu. Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mungkin orang lain melepaskan tembakan kekhawatiran. Mungkin orang lain melepaskan senjata keraguan-raguan. Mungkin teman dekatmu membuat kita layu sebelum berkembang. Tetapi kalau engkau bisa menjaga hatimu, engkau bisa menjaga hatimu tetap mengucap syukur, tetap waspada, tetap gembira. Itu adalah obat yang paling manjur yang Tuhan adakan buat kita semua. Amin. Pak, Bu, kalau ada orang yang sakit Anda temui, Anda mungkin mengunjungi orang di rumah sakit, atau orang tua, bapak, ibu, saudara, bapak yang sakit. Saya rekomendasikan, saudara datang pertama, nggak usah interogasi apa sakit. Tetapi berikan pasien atau yang sakit semangat, gairah hidup, harapan untuk sembuh, berpikir positif. Medan peperangan yang berupa pikiran. Ini harus dimenangkan dengan kegembiraan dan sukacita dan ucapan syukur. Sekalipun sakitnya stadium 4, sekalipun dokter berkata sulit untuk terjadi. Dengar Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul? Mungkin Anda mengenal obat Panadol bisa untuk menurunkan panas. Mungkin Anda mengenal obat Bodrek yang bisa menyembuhkan sakit pusing. Mungkin Anda tahu yang namanya nafasin ketika sedang sesak nafas. Tapi dengar, lebih daripada semua itu, obat di atas segala obat adalah hati yang gembira. Yang setuju katakan amin. Kegembiraan tidak ada di mall semata, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kegembiraan bukan karena makan minum yang banyak, yang mahal, yang semuanya daging, tidak. Kebahagiaan bukan berarti kita jalan-jalan di setiap tempat, spot kita update status, kita tampilkan di media sosial kita. Tidak. Karena belum tentu orang yang makan di restoran besar, hatinya gembira. Karena belum tentu orang yang tiap hari ke mall, hatinya sukacita. Belum tentu orang yang suka pasang-pasang update status segala macam rupa. Hatinya gembira. Betul. Bahkan kadang-kadang senyumnya pun palsu. Kegembiraannya pun semu. Tetapi orang yang gembira karena pemeliharaan Tuhan. Orang yang gembira karena firman Tuhan. Orang yang gembira karena janji Tuhan. Orang yang gembira karena dalam Tuhan. Itu adalah obat yang paling manjur. Obat yang lebih hebat dari obat apapun juga. Sebab itu pemulihan, kesembuhannya datang dari dalam. Yang setuju katakan amin. Jadi dengan kata lain kalau boleh saya agak sedikit menyimpang. Di rumah tanggamu harus ada kebahagiaan. Di dalam rumahmu harus ada sukacita. Harus ada canda dan tawa. Harus ada ungkapan syukur. Harus ada tegur sapa.
Anda tidak akan bisa ketawa, berbahagia, kalau di rumah saudara tidak terjadi kegembiraan. Maaf, mungkin suami istri saling curiga. Maaf, mungkin suami istri sudah mulai kehilangan kepercayaan diri. Maaf, mungkin antara orang tua dengan anak saling menjaga jarak. Bagaimana kita gembira? Bagaimana kita bersuka cita? Bagaimana mungkin hati kita berbunga-bunga? Tetapi kalau di rumah kita ada Tuhan, ada saling pengertian. Mungkin menu yang ada di meja makan kita bukan menu raja, bukan menu pangeran. Menu sederhana. Tapi kalau hatimu gembira, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kita. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan lupa untuk gembira. Bilang kanan kirimu, jangan lupa untuk bersuka cita. Bilang kanan kirimu, jangan lupa untuk mengucap syukur. Haleluya, saudara ini kasih Tuhan. Ayo suami-suami, pastikan saudara pulang membawa senyum. Istrimu seharian penuh menunggu kedatanganmu. Dan dia berdoa buat Anda, suami-suami. Jangan pulang dengan muka yang masam. Jangan pulang dengan membawa beban dari kantor dibawa ke rumah. Jangan. Kantor adalah kantor. Rumah adalah rumah. Kalau sukacita di rumah ada, saya percaya ada ungkapan syukur yang datang daripada Tuhan. Pak, Bu, takaran berkat kita berbeda. Tapi percayalah, orang yang senantiasa bersuka cita, mengucap syukur, hati yang gembira, kepadanya tidak akan pernah kekurangan berkat. Yang setuju katakan, amin. Yang setuju katakan, haleluya, puji Tuhan, glory Jesus. Glory Jesus. Mungkin rumahmu tidak seindah rumah di Pondok Indah. Mungkin halamanmu tidak seluas villa-villa yang ada di Puncak. Tapi kalau ada Tuhan dalam rumah tanggamu, ada peace of shalom, maka sukacita senantiasa melimpah atas kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Yang ketiga. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini penting. Yang ketiga. Ini yang terakhir. Yuk kita buka Keluaran pasal 15 ayat yang ke-20. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Keluaran pasal yang ke-15 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi kunci yang ketiga ialah hidup benar dan taat akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa yang engkau dengar hari ini, engkau simpan dalam hidupmu, engkau lakukan dalam keseharian. Maka sakit penyakit yang pernah ditimpakan, sakit sampar, tulah-tulah tidak akan menimpa keluarga. Karena Tuhanlah penyembuh kita. Jadi yang ketiga, saudaraku, ambil keputusan yang benar. Hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya firman ini digenapi. Allah penyembuh, Allah yang Yehovah Rafa, itu ada atas hidup kita. Dialah penyembuh yang ajaib, sebab dia adalah tabib di atas segala tabib, dia dokter di atas segala dokter. Semua komponen tubuh kita, itu adalah buatan tangannya. Yang setuju katakan amin. Hidup dalam ketetapannya. Hidup melakukan firman Tuhan adalah kebanggaan. Hidup melakukan kehendak Tuhan adalah satu ucapan syukur yang luar biasa. Dan saya ingatkan Bapak Ibu,
Kalau kita diizinkan melakukan kehendak Tuhan, ketetapan-ketetapannya, saya mau katakan, itu adalah kehormatan yang luar biasa. Karena banyak orang di luar sana, setiap saat mendengar firman Tuhan, setiap saat membaca firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman. Kenapa Tuhan dalam pelayanannya 2000 tahun yang lalu sering sekali mengkritik ahli-ahli Taurat, mengkritik orang-orang Farisi? Karena ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat adalah orang yang tahu tentang nubuatan. Demikian juga dengan orang Farisi. Tetapi mereka sibuk dengan menghakimi orang lain. Tetapi justru dia lupa untuk melakukan firman itu. Saudara rindu untuk sehat? Saudara rindu untuk tetap diberkati Tuhan? Ayo hidup benar. Hidup benar, saudara. Karena belum tentu kesempatan datang untuk kali yang kedua. Kalau hari-hari ini sudah digerakkan untuk beribadah lebih dan lebih lagi. Baik itu ibadah rumah tangga, ibadah kelompok kecil. Kalau di gereja kita yang namanya kul. Bahkan ibadah-ibadah yang sifatnya celebration, yaitu ibadah raya. Jangan terlambat. Jangan mengurangi waktu untuk Tuhan. Gak usah lagi diingatkan kembali. Tapi merupakan satu kebutuhan bahwa kita rindu melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kita rindu hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara setuju dengan saya? Boleh ada berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, di luar sana jahat. Saudara. Apa yang Anda dengar tentang firman Tuhan hari-hari atau sekarang ini? Tadi Anda belajar 1 Korintus 3 ayat 16-17. Anda tadi membaca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bahkan Anda juga mendengar Amsal 17 ayat ke-22. Dan kita juga mendengar Keluaran 15 ayat 20. Ayo kita pegang kuat. Supaya kita sehat secara jasmani, rohani, holistik, tubuh, jiwa, dan roh kita sehat. Bukan hanya umur panjang yang kita minta di hadapan Tuhan, tapi umur panjang yang sehat, dan Tuhan nyatakan kemuliaannya atas kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang menghampiri tahta. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi saudaraku, ambil keputusan yang benar. Ambil keputusan untuk kemuliaan Tuhan. Ambil keputusan supaya hidupmu berdampak dan berguna di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepada. Terima kasih malam hari ini Engkau berikan kami teguran. Engkau berikan kami arahan. Engkau berikan kami guideline ilahi. Supaya kami mengerti bagaimana menurut firman Tuhan. Kami menjaga kesehatan jasmani kami. Dan tentunya berimbas kepada kesehatan rohani kami. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat Word of God. Terima kasih buat Back to the Bible malam hari ini. Sehingga kami mengerti akan setiap jalan. Engkau lihat setiap kami yang ikut live ya Tuhan. Engkau tahu doa-doa kami. Engkau tahu kerinduan kami. Engkau tahu setiap tetes air mata. Tapi firman-Mu mengingatkan kami supaya kami senantiasa mengucap syukur. Senantiasa kami bergembira dan bersuka cita di dalam Tuhan. Kami terus mengatakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Ulurkan tangan-Mu atas setiap kami, baik yang ada di Jabodetabek, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan. Ulurkan tangan-Mu dan jamah kami. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih buat wifi yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat sarana teknologi yang boleh kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sadar hanya dalam Tuhan saja kami kuat. Kami sehat,
kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri Back to the Bible malam hari ini, biarlah berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera, cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus Allah kami, bahkan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai kami dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.